Polda Metro Jaya menangkap Gresites alias Dea OnlyFans di Kota Malang, Jawa Timur pada Kamis, tanggal 24 Maret tahun 2022 kemarin. Kabar penangkapan Dea dikonfirmasi langsung Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Auliansyah Lubis. Kami baru saja mengamankan seseorang atau yang pernah dengar sering lihat Dea OnlyFans di Malang, ujar Auliansyah kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, tanggal 25 Maret tahun 2022. Auliansyah menyebut, saat ini Dea sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk diperiksa terkait konten pornografi. Tadi malam yang bersangkutan baru saja kami amankan di Malang dan dalam perjalanan ke Jakarta, ujarnya. Dea dengan akun OnlyFans Gresites mendadak viral karena kerap mengunggah konten berbau pornografi. Selain di OnlyFans, Dea juga kerap mengunggah konten syurnya di akun Twitter @Gresites. Beberapa waktu lalu ia sempat menjadi tamu dalam podcast Deddy Corbuzier dan ditonton jutaan viewer di YouTube. OnlyFans adalah sebuah aplikasi sosial media yang kerap dipakai influencer menghasilkan uang dari konten pornografi dengan skema berlangganan. Konten dewasa dalam aplikasi berbayar tersebut baik berupa foto, video, hingga chat. Dea OnlyFans menjadi salah satu konten kreator pada aplikasi tersebut. Dia kerap membagikan koleksi foto seksinya di akun yang dikhususkan untuk para subscriber atau fansnya. Lantas siapa Dea yang merupakan salah satu konten kreator pada aplikasi dewasa tersebut? Berdasarkan pantauan di akun Twitter terdapat salah satu akun @Gresites yang tergembok. Hanya pengikut yang disetujui yang dapat melihat tweet @Gresites. Untuk meminta akses, klik ikuti, tulis keterangan pada laman akun tersebut. Belum terkonfirmasi apakah Dea menjadi pemilik dan pengelola akun yang kini sudah memiliki 36,1 ribu pengikut dan 815 mengikuti itu. Koleksi video viral goyangan Dea OnlyFans juga muncul di TikTok yang diunggah akun @Gresites_. Salah satu unggahan populer sudah ditonton hingga 393,4 ribu kali. Video tersebut memperlihatkan Dea mengenakan pakaian baju tidur berwarna putih dengan belahan rendah. Dea OnlyFans mengaku hanya iseng mencoba mendulang uang dari hobinya berfoto seksi. Hingga akhirnya banyak peminat dan memiliki ratusan subscriber di OnlyFans. Bahkan, Dea bisa meraup keuntungan lewat hobinya mencapai puluhan juta rupiah. Kalau sosmed aja, itu $7, tapi kepotong dari OnlyFans, jadi, masuknya ke aku $5,40 hitungannya per subscriber, kata Dea seperti dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022. Dea mengaku alasannya bermain OnlyFans tidak semata-mata mencari uang karena hobinya sendiri yang sering selfie dan mengenakan cosplay. Di balik hobinya memamerkan foto vulgarnya di OnlyFans, Dea mengatakan ada kesulitan saat hendak membuat konten. Susah juga lo bikin konten, modal juga kan, kostum, wig, makeup, fotografer, sewa hotel, untuk foto, gitu kan, ujarnya. Meski begitu, Dea mengaku senang melakukan apa yang sedang dia lakukan sekarang hingga berhasil mengumpulkan uang puluhan juta setiap bulannya. Kalau enggak happy, ya enggak bakal aku lanjutin. Happy karena aku fokusnya enggak cuma duit, aku memang suka foto yang seksi-seksi, jelas Dea. OnlyFans merupakan aplikasi berbayar yang menyediakan konten-konten berbau dewasa. Pengguna platform tersebut juga dapat menjual konten-konten dewasa, seperti foto, video, dan chat. Pendirinya ialah Timothy Stockley. Sama seperti aplikasi lainnya, para konten kreator OnlyFans juga dapat mengunggah foto maupun video mereka. Konten dalam OnlyFans mengandung unsur Not Safe for Work, NFSW. Istilah tersebut merujuk pada konten dewasa yang sebaiknya tidak dikonsumsi oleh publik. Meski begitu, konten-konten dewasa yang ditampilkan dalam OnlyFans terbatas hanya untuk penggemarnya. OnlyFans makin populer di kalangan masyarakat sejak terjadinya pandemi. Banyak kalangan yang bergabung di aplikasi itu, mulai dari aktris, atlet, hingga penyanyi. Aplikasi OnlyFans belum tersedia baik di Play Store maupun Google Play regional Indonesia. Untuk bisa mengakses situsnya membutuhkan Virtual Private Network, VPN, yang terhubung jaringan untuk sejumlah penyedia layanan internet. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.